Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang mengenai antara agama dan teori evolusi budaya. Saya berdua dengan teman saya yang satu atas nama Citra Mahfaza yang akan menjelaskan setelah saya menjelaskan atau materi setelah saya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian evolusi itu. Evolusi kebudayaan merupakan salah satu teori yang dikenal dalam antropologi. Nah, pengertiannya ini merupakan proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, evolusi kebudayaan merupakan suatu proses perubahan kebudayaan yang terus terjadi saat ini, seperti dalam hal gaya hidup, bahasa, terus dinamika sistem ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya proses evolusi kebudayaan itu dapat terjadi melalui beberapa sesuatu. Yang pertama, melalui akulturasi budaya. Nah, akulturasi budaya ini itu proses yang timbul dari suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan masuk ke dalam kebudayaan asal tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan asli tersebut. Nah, terus yang kedua itu asimilasi budaya, yaitu proses sosial yang timbul bila ada kelompok-kelompok manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda. Nah, dia bersatu, menyatu, namun tidak menghilangkan merubah sifat atau khas dari budaya tersebut sehingga menghasilkan budaya baru dari kedua budaya persatuan itu. Nah, terus yang ketiga ada inovasi, yaitu pembaruan kebudayaan, biasanya berkaitan dengan masalah teknologi dan ekonomi. Nah, terus pada abad ke-19 masyarakat Eropa mengemukakan sebuah paradigma atau cara pandang yang memandang bahwa gejala timbul dari alam, masyarakat, dan kebudayaan yang dalam komunitas manusia dapat dilihat dan dipikirkan secara rasional. Cara pandang yang secara tidak langsung mengkritik perilaku masyarakat Eropa dikenal dengan evolusi kebudayaan. Nah, terus kebudayaan manusia itu dicetus atau ditemukan pertama kali oleh A.B. Taylor. Nah, pada tahun 1832 sampai 1917. Taylor memaparkan bahwa kebudayaan manusia dan sejarah evolusinya berjalan melalui 3 tahap perkembangan. Yang pertama itu savagery. Nah, yaitu manusia hanya bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu dengan menggunakan peralatan yang mereka ciptakan dari benda-benda yang di sekitar mereka, seperti dari kayu, terus ranting, terus dari alam-alam lah, seperti kayu, ranting, terus dari tulang-tulang juga bisa, bebatuan juga bisa. Yang kedua dari berbalan, yaitu manusia mulai mengenal cocok tanam, ditandai dengan perkembangan peralatan mereka itu berbuat dari logam, mengolah logam, dan lain sebagainya. Yang ketiga civilization, yaitu manusia sudah mengenal tulisan, kehidupan perkotaan, dan kemampuan mereka membangun bangunan itu sudah ada, sehingga mereka membutuhkan ilmu dan informasi mengenai hal tersebut. Nah, terus setelah ditemukan oleh Taylor, kemudian dilanjutkan oleh Lewis Henry Morgan, seorang antropolog dari Amerika. Nah, ini Morgan menyelesaikan proses evolusinya melalui 8 tahapan atau tingkatan. Yang pertama yaitu era liar tua, era liar media, era liar muda, terus era barbar tua, era barbar media, era barbar muda, era peradaban purba, dan era masa kini. Nah, asumsi dasar dan konsep. Pada awal antropologi terdapat sebuah pemikiran atau pandangan bahwa budaya berkembang secara seragam dan maju.
Diperkirakan sebagai besar masyarakat berkembang dalam tahapan yang sama, proses berkembang dari tingkat rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Walaupun dengan kecepatan perkembangan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, pada abad ke-9, pada abad ke-19, orientalis evolusioner telah mendominasi sebagian besar bidang-bidang talaah, dibuktikan dengan banyak tokoh mendukung atau menerapkan pemikiran atau pandangan evolusioner ini. Nah, kritik-kritik yang sering dilemparkan terhadap para evolusioner abad ke-19 ialah bahwa mereka sangat ethnocentric. Nah, mereka menganggap bahwa itu merupakan hasil terbaik yang dihasilkan oleh manusia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra Mahfazah teman saya. Nah, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di grup atau di komen selanjutnya. Nah, sekarang dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Mahfazah, saya dari kelas ILHB. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori evolusi kebudayaan. Teori evolusi kebudayaan di sini yang pertama yaitu teori evolusi tentang sosial universal. Teori evolusi sosial universal ini dikemukakan oleh Herbert Spencer, yaitu seorang filsafat Inggris, dan dia menciptakan sebuah buku yang berjudul Deskriptif Sosiologi, yaitu yang menjelaskan tentang teori evolusi universal di antara semua bangsa di dunia. Herbert Spencer mengemukakan dua teori sebagai berikut, yaitu yang pertama, teori tentang evolusi hukum dalam masyarakat, berawal dari nenek moyang, bersumber dari nenek moyang yang berupa aturan hidup dan pergaulan. Di sini disebut dengan hukum keramat. Selanjutnya, masyarakat semakin kompleks sehingga hukum keramat semakin berkurang pengaruhnya, dan hukum keramat ini bisa dibilang tidak cocok lagi, dan akhirnya muncullah hukum sekuler. Hukum sekuler yaitu hukum yang berlandaskan asas saling butuh membutuhkan secara timbal balik di dalam masyarakat. Namun, karena jumlah masyarakat semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah kekuasaan otoriter. Kekuasaan otoriter dari raja ini berguna untuk menjaga hukum sekuler tersebut. Kemudian timbullah masyarakat beragama sehingga kekuasaan otoriter dari raja saja tidak cukup. Maka ditanamkanlah suatu keyakinan kepada masyarakat yang mengatakan bahwa raja adalah keturunan dewa, sehingga hukum yang dijalankan adalah hukum keramat raja. Setelah itu timbullah masyarakat industri. Manusia bersifat individualis, maka muncullah hukum baru yang berasaskan saling butuh membutuhkan antara masyarakat. Di sini baru lahirlah yang disebut dengan undang-undang. Jadi skema teori di sini yaitu hukum keramat, dilanjutkan dengan hukum sekuler, lalu hukum kekuasaan otoriter raja, dilanjutkan dengan hukum keramat raja, dan berujung lahir undang-undang. Selanjutnya yaitu teori mengenai asal mula religi. Asal mula religi ini yaitu Spencer mengatakan bahwa semua bangsa yang ada di dunia ini, religi itu dimulai dengan adanya rasa sadar dan takut akan maut. Bentuk religi yang tertua adalah religi terhadap penyembahan roh-roh nenek moyang yang merupakan personifikasi dari jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Kemudian berevolusi kepada yang lebih kompleks, yaitu penyembahan dewa-dewa seperti dewa kejayaan, dewa perang, dewa kebijaksanaan, dewa maut, dan lain-lain sebagainya. Ya, skema teori asal mula religi ini yaitu penyembahan roh nenek moyang, berawal dari penyembahan roh nenek moyang dan dilanjutkan dengan penyembahan dewa-dewa. Yang kedua yaitu teori evolusi keluarga. Teori evolusi keluarga ini dikemukakan oleh J.J. Bakoven, seorang ahli hukum dari Jerman. Ia banyak mempelajari bahan etnografi. Dalam bukunya Das Mutterreich, skema teori ini yaitu teori evolusi keluarga meliputi tentang promiskuitas, patriarchat, susunan parental. Lah, promiskuitas yaitu di mana manusia ini tidak ada batasan sesama lawan jenisnya itu. Jadi serupa dengan perilaku hewan.
dan di sini bebas untuk melakukan hubungan seksual sehingga melahirkan keturunan tanpa ikatan dan berevolusi lagi jadi matriarchat. Ya, di sini ada perubahan manusia sadar akan hubungan ibu dan anak. Tetapi anak belum mengenal ayahnya. Pada tahapan ini perkawinan ibu dan anak dihindari sehingga muncullah adat eksogami. Dan berevolusi lagi, berubah lagi menjadi patriarchat, di mana ayahnya yang menjadi kepala keluarga serta ayahlah yang mewarisi garis keturunan. Setelah patriarchat dilanjutkan dengan susunan parental, yaitu susunan kekerabatan. Di sini pada tahap ini perkawinan tidak selalu dari luar kelompok yang dimaksud dengan eksogami itu, tetapi juga dari dalam kelompok yang sama disebut endogami. Hal ini menjadikan anak-anak bebas mengenal dan berhubungan langsung dengan keluarga ibu dan ayahnya. Yang ketiga yaitu teori evolusi religi. Teori ini dikemukakan oleh E.B. Taylor yang berpendapat bahwa asal mula religi adalah adanya kesadaran manusia akan adanya jiwa. Kesadaran ini disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Manusia sadar bahwa ketika manusia hidup ada sesuatu yang menggerakkan dan kekuatan yang menggerakkan manusia ini disebut jiwa. Jadi adanya perbedaan yang tampak, yaitu tentang hal-hal yang masih hidup dan hal-hal yang sudah mati itu. Yang kedua yaitu peristiwa mimpi, di mana manusia melihat dirinya di tempat lain. Hal ini menyebabkan manusia membedakan antara tubuh jasmaninya yang berada di tempat tidur dengan rohnya di tempat yang lain, yang disebut jiwa. E.B. Taylor menyatakan bahwa jiwa yang lepas dari alamnya disebut dengan roh atau makhluk halus. Inilah yang menyebabkan manusia berkeyakinan kepada roh-roh yang menempati alam, sehingga manusia memberikan penghormatan berupa upacara doa, sesaji, dan lain-lain. Ini disebut dengan kepercayaan animisme. Ada pula kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan yang meyakini dengan benda-benda itu yang dianggap benda-benda keramat yang bisa mendatangkan kebahagiaan atau mendatangkan keberuntungan, begitu-begitu. Yang selanjutnya yaitu E.B. Taylor menyatakan bahwa jiwa yang lepas dari pada tingkat selanjutnya manusia yakin dari gejala gerak alam disebabkan oleh makhluk-makhluk halus yang menempati alam tersebut. Kemudian tingkat selanjutnya manusia yakin bahwa dewa-dewa tersebut memiliki dewa tertinggi yaitu Raja Dewa. Hingga pada akhirnya manusia berkeyakinan pada satu Tuhan saja. Jadi ada dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori-teori tersebut. Kelebihan yaitu membuka jalan bagi manusia untuk melihat kebudayaan dari sisi yang lain secara rasional. Yang kedua, pandangan yang merupakan hal baru mengenai adanya tahapan-tahapan perkembangan. Yang ketiga, hasil penelitian berasal dari berbagai tempat sebagai acuan untuk mengungkapkan adanya fase perkembangan kebudayaan manusia. Yang kelima, yang keempat yaitu sebagai standar atau tolak ukur untuk melihat adanya perbedaan dalam setiap fase perkembangan kebudayaan. Dan di sini juga terdapat kelemahannya. Kelemahannya yaitu ketidakpeduliannya terhadap bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh manusia untuk maju dari satu tahap ke tahap yang lebih tinggi. Kajian yang dilakukan menghasilkan rumusan dari kesimpulan bersifat sangat subjektif dan tidak memiliki standar acuan yang jelas. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Citra Mufaza mengucapkan